Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tutorial menciptakan media lagu sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif. Nah, tutorial ini nanti akan dibagi menjadi beberapa tahapan, di mana pada tahapan pertama kita akan berbicara tentang teorinya terlebih dahulu. Nanti kita akan selanjutnya belajar praktek bagaimana untuk menciptakan media lagu yang mudah menggunakan bantuan AI. Tapi terlebih dahulu kita belajar tentang teorinya agar Bapak Ibu nanti bisa paham tentang apa yang akan kita bahas dalam diklat kali ini. Nah, tutorial ini merupakan bagian dari diklat dari Ikatan Guru Indonesia melalui kanal pelatihannya Sami Sanov, 1 Minggu 1 Inovasi, dengan judul diklat yaitu menciptakan media lagu sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif. Ini adalah profil saya, ini kompetensi yang saya miliki, dan nanti kita akan belajar melalui tahapan-tahapan diklat, di mana Bapak Ibu nanti akan belajar tentang pengantar, tentang penggunaan media lagu dalam pembelajaran, teknik dasar menciptakan lagu seperti lirik, melodi, dan harmoni, dan tentunya nanti kita belajar praktek langsung penggunaan bantuan AI untuk membuat lirik dan lagu secara otomatis. Dan Bapak Ibu nanti akan diberikan tugas membuat satu media lagu untuk pembelajaran. Baik, sekarang kita akan menuju ke materi yang pertama kita. Mengapa sih media lagu dapat digunakan dalam pembelajaran? Apa pentingnya? Apa faktor yang bisa bikin media lagu itu bisa untuk dijadikan alat atau media dalam pembelajaran? Ya, alasan yang pertama, lagu itu bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Maksudnya, bisa menarik minat. Lagu-lagu yang relevan dengan materi pelajaran dapat menarik minat siswa lebih baik daripada metode pembelajaran konvensional. Seperti biasa, siswa kita ini lebih suka untuk mendengarkan irama yang seperti lagu itu ya, daripada harus mendengarkan pembahasan secara konvensional, karena dengan repetisi atau pengulangan itu akan membuat yang namanya minat siswa itu semakin bertambah ya, karena dia lebih suka mendengarkan lagu. Nah, meningkatnya motivasi keterlibatan siswa ini dianggap juga sebagai partisipasi aktif ya. Siswa itu cenderung lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan belajar yang melibatkan musik dan lagu. Jadi itu adalah alasan yang pertama kenapa kok lagu itu penting untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan daya ingat, Bapak Ibu. Ya, musik membantu meningkatkan daya ingat karena lirik lagu yang berulang-ulang memudahkan siswa untuk mengingat informasi. Ini termasuk memori auditori ya. Jadi dengan mendengarkan lagu tadi secara berulang-ulang, lirik lagu yang berulang-ulang tadi akan memudahkan siswa untuk mengingat informasi. Dan adanya pola dan rima dalam sebuah lagu seringkali memiliki pola dan rima yang membantu memfasilitasi proses penghafalan. Misalkan ada yang namanya akhirannya a, rimanya seperti a gitu ya, sehingga mereka tuh enjoy ya, asik ya, sehingga bisa meningkatkan daya ingat siswa. Faktor yang ketiga adalah membantu pemahaman konsep. Jadi lagu ini bisa membantu pemahaman konsep karena lagu yang berisi lirik tentang konsep-konsep tertentu dapat membantu siswa memahami dan mengaitkan informasi dengan konteks nyata. Selain itu, lagu itu dapat membantu menjelaskan konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih konkret dan mudah dipahami. Semisal kalau kita mau menjelaskan tentang sejarah proklamasi dengan materi yang begitu panjang, maka kita bisa membuat lagu tentang proklamasi. Mereka atau siswa ketika mendengarkan lagu itu akan mudah mengingat dan bisa membantu pemahaman. Karena apa? Adanya lirik tentang konsep tertentu yang akhirnya bisa mengaitkan informasi dengan konteks yang nyata. Itu Bapak Ibu ya, jadi membantu pemahaman konsep. Nah, yang keempat adalah mengembangkan keterampilan bahasa. Loh, kok bisa? Iya, jadi lagu itu bisa mengembangkan keterampilan bahasa. Lagu itu dapat memperkaya kosakata siswa dan membantu mereka memahami penggunaan kata-kata dalam konteks yang berbeda. Selain itu, dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu dapat meningkatkan kemampuan pengucapan siswa, terutama dalam pembelajaran bahasa asing. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah kaget ya. Kenapa kok anak kecil itu lebih cepat belajar bahasa
entah itu bahasa Korea, bahasa India, ketika dia sering mendengar lagu India tentunya. Mereka cepat sekali mendengarkan. Kenapa? Mengembangkan keterampilan bahasa lagu itu tadi Bapak Ibu. Nah, terus yang kelima apa Pak Haris? Yang kelima adalah lagu ini bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya, jadi dengan lagu atau musik itu dapat menciptakan suasana kelas yang lebih positif dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Musik juga dapat membantu siswa merasa lebih rileks dan mengurangi stres, yang pada akhirnya dapat meningkatkan konsentrasi dan hasil belajar siswa. Kenapa kok dulu sering kita untuk membangkitkan stimulus-stimulus dalam otak ya, itu perlu mendengarkan yang namanya lagu-lagu seperti Mozart ya, terus kemudian lagu-lagu klasik. Kenapa ya? Karena memang lagu ini untuk menciptakan lingkungan yang positif Bapak Ibu, apalagi kalau lagu itu dengan rima yang keren, lirik yang mudah dihafal, sehingga siswa itu akan lebih cepat ya enjoy untuk belajar, sehingga menciptakan lingkungan yang positif dan relaksasi. Nah, itu Bapak Ibu 5 alasan utama kenapa lagu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar bagaimana sih cara menggunakan media lagu dalam pembelajaran. Apa saja yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan untuk menggunakan media lagu dalam pembelajaran, yang pertama jelas, yaitu pilih lagu yang sesuai dengan usia siswa dan relevan dengan materi pelajaran. Jadi pemilihan lagu yang tepat itu yang pertama, langkah yang pertama, yaitu pilih lagu yang sesuai dengan usia dan relevan dengan materi pelajaran. Yang kedua, adanya aktivitas menyanyi bersama. Nah, silakan Bapak Ibu ajak siswa untuk menyanyikan lagu bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi dan kebersamaan. Sering nggak Bapak Ibu di kelasnya itu, ayo sebelum memulai pembelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, itu akan membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Dengan bernyanyi bersama, yang apalagi nyanyi itu berhubungan dengan materi, maka akan meningkatkan partisipasi kebersamaan ya, yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Yang ketiga, diskusi lirik. Maksudnya apa ini? Gunakan lirik lagu sebagai bahan diskusi untuk memahami makna dan konsep yang terkandung di dalamnya. Jadi, kalau kita menggunakan media lagu yang berisikan lirik tentang materi, maka kita bisa Bapak Ibu mendiskusikan lirik yang ada dalam lagu tadi, sehingga siswa lebih paham dengan konsep yang dipaparkan dari lagu tadi menuju kepada materi pembelajaran sebenarnya, sehingga siswa lebih paham. Diskusikan lirik tadi. Terus ada juga tugas kreatif. Nah, ini yang keempat, tugas kreatif. Berikan tugas kepada siswa untuk membuat lirik lagu mereka sendiri berdasarkan materi yang telah dipelajari. Sehingga nanti siswa itu akan pertama hanya sekedar paham. Yang kedua, dia sudah mulai untuk mengcreate sebuah lirik, membuat sebuah lirik yang itu akan membuat apa? Semakin dia memahami Bapak Ibu. Karena apa? Pelan-pelan ya dia memahami, oh materi ini ya, terus dibuat liriknya seperti ini ya, dengan kesenangan dia, rimanya cocok, ritmenya cocok, enjoy dalam membuat liriknya, maka yang terakhir, integrasi dengan media lain. Gabungkan penggunaan lagu dengan media lain seperti video atau presentasi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Itu Bapak Ibu ya. Itu adalah 5 langkah untuk menggunakan media lagu dalam pembelajaran. Nah, melalui penggunaan media lagu dalam pembelajaran ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, interaktif, dan menyenangkan tentunya bagi siswa. Nah, sekarang kita akan belajar nih Bapak Ibu, ya, teknik-teknik dasar menciptakan lagu, lirik, melodi, dan harmoni. Nah, ini walaupun kita sebagai guru, bukan guru kesenian ya, tapi kita sekarang belajar ya, sedikit-sedikit belajar lah, teorinya harus tahu lah ya, teknik dasar menciptakan lagu seperti apa ya. Yang di dalam teknik ini ada 3 ya, komponen utama, lirik, melodi, dan harmoni. Ya, oke. Sekarang kita akan menciptakan lagu itu melibatkan kombinasi dari 3 elemen utama, yaitu lirik, melodi, dan harmoni. Nah, berikut ini akan dijelaskan teknik dasar membuat masing-masing elemen tersebut. Oke, yang pertama adalah lirik Bapak Ibu. Nah, untuk membuat lirik lagu,
Pertama kali adalah kita harus tahu temanya. Maka yang pertama adalah pemilihan tema. Tentukan tema atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam lagu. Pilih apakah lirik akan bersifat personal atau mencerminkan pengalaman yang lebih umum dan universal. Nah itu ya, jadi pemilihan tema itu penting. Setelah itu, setelah diketahui temanya apa, personal atau universalnya apa, baru kita menuliskan lirik. Nah, menulis lirik ini gunakan pola, rima, dan ritme yang konsisten untuk memberikan struktur pada lirik. Dan gunakan metafora. Ini namanya kreativitas bahasa, Bapak Ibu ya. Gunakan metafora, simile, dan permainan kata untuk membuat lirik lebih menarik. Dan yang terakhir, konsistensi cerita. Pastikan lirik memiliki alur cerita yang jelas dan konsisten dari awal hingga akhir. Ya itu ya. Itu adalah langkah pertama atau komponen pertama dalam membuat lagu, yaitu membuat lirik. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Pilih tema dulu, kemudian tulis liriknya. Nah, yang kedua adalah melodi. Apa itu Pak melodi? Ya, jadi melodi itu seperti ya gitu ya. Jadi kayak kita mendengar kenapa kok lagu itu enak ya. Maka di sini kita harus tahu Bapak Ibu, melodi ini berhubungan dengan pemilihan skala ya. Pilih skala mayor untuk melodi yang ceria dan optimis atau skala minor untuk melodi yang lebih melankolis atau serius. Nah, itu namanya mayor atau minor, pemilihan skalanya. Skala pentatonik sering digunakan untuk melodi yang mudah diingat, sementara skala diatonik memberikan lebih banyak variasi nada. Jadi Bapak Ibu kalau sering mendengarkan lagu itu kuncinya cuman C, F, G, D. C, F, G, D muter 4 aja. Itu namanya adalah skala pentatonik. Tapi ada kalanya kita sering mendengar lagu itu lebih dari 4 kunci. Bahkan sampai nuansa bening, Bapak Ibu kalau pernah dengar ya lagu nuansa bening itu sampai lebih 7 kunci Bapak Ibu. Nah itu namanya diatonik. Ya itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian setelah pemilihan skala, kita lihat struktur melodinya Bapak Ibu. Nah, mulailah dengan motif melodi sederhana dan kembangkan menjadi frasa melodi yang lebih panjang. Ini kalau kita memilih motif melodinya. Terus jangan lupa berhubungan dengan repetisi dan variasi. Gunakan repetisi untuk menciptakan pengenalan dan variasi untuk menjaga minat pendengar. Nah, jadi Bapak Ibu sering kan mendengarkan ada ref ya, refnya kan diulang gitu ya. Nah disitulah akhirnya repetisi inilah yang membuat siswa nanti ketika bernyanyi atau mendengarkan lagu yang kita ciptakan itu akan mengingat, oh isinya tentang itu gitu loh Bapak Ibu ya. Itu namanya repetisi. Jarak interval, maksudnya bagaimana? Eksplorasi jarak antara nada interval untuk menciptakan karakter melodi yang unik. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti pastikan ketika bikin lagu liriknya bagus, ada rima dan sebagainya, melodinya juga keren, sehingga terakhir kita tinggal ngomong tentang harmoni Bapak Ibu. Apa itu harmoni? Ya ini ya. Jadi kalau misalnya kita nanti sudah mengarah kepada harmoni, itu kita lihat akor dasarnya. Mulailah dengan triad akor 3 nada dasar dari skala yang dipilih. Gunakan progresi akor yang umum seperti 145 atau 1645 untuk menciptakan harmoni yang menyenangkan. Kita juga bisa mengembangkan harmoni dengan akor tambahan. Misalkan tambahkan akor tambahan seperti akor ke-7, ke-9 atau sus untuk memberikan kedalaman dan kompleksitas. Juga berikan modulasi ya, eksplorasi perubahan tonalitas atau modulasi untuk menambah dinamika pada lagu. Dan tentunya untuk penggunaan instrumen, pilih instrumen yang akan digunakan memainkan harmoni dan bagaimana mereka akan berinteraksi satu sama lain. Nah itu Bapak Ibu ya. Ini sepertinya kalau bukan guru kesenian tuh agak ribet ini Bapak Ibu ya. Karena apa? Lirik kadang-kadang kita mikir gimana ya bikin liriknya ya. Aduh, gak bisa ini saya. Nah, terus nanti ngomong tentang lirik sudah bingung, bicara tentang yang kedua tadi apa? Yaitu melodi. Waduh bingung lagi nih Pak.
Terus harmoni gimana ini? Nah, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini saya berikan tips ya. Ini tips tambahan saja sebelum kita nanti akan praktek Bapak Ibu. Praktek dalam membuat lagu tapi menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau AI ya. Kita bongkar dulu teori-teorinya ya, biar nanti kita nggak salah langkah ya. Langkah-langkahnya harus tahu dulu. Ini tips tambahan ketika bikin lagu ya Bapak Ibu ya. Mulailah dengan satu elemen. Maksudnya apa? Mulailah dengan satu elemen yang paling nyaman bagi Bapak Ibu, apakah itu lirik, melodi, atau harmoni, dan kembangkan dari sana. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen buat lagu, kok saya nemukan melodinya dulu ya, baru ke liriknya, sehingga dipaskan liriknya. Atau liriknya dulu, baru masuk ke melodi atau harmoninya. Jadi kita bisa ngelihat seperti Ebit GAD ya. Ebit GAD itu bikin lagunya Bapak Ibu itu dari puisi yang dia bikin. Berarti kan dia bikin yang namanya lirik dulu, baru menciptakan melodi dan harmoninya, baru nanti ada repetisi dan sebagainya ya, itu Bapak Ibu. Eksplorasi dan eksperimen. Jangan takut untuk bereksperimen dengan berbagai ide dan kombinasi hingga menemukan sesuatu yang terasa benar. Revisi dan poles. Setelah menciptakan lagu, revisi dan poles untuk memastikan semua elemen bekerja bersama secara harmonis. Yang terakhir, referensi lagu lain. Nggak apa ya, kalau menurut saya, nggak haram hukumnya. Kita itu mendengarkan, kemudian terinspirasi, mencoba mengadopsi dan mengimitasi apa yang sudah kita dengarkan ya. Dengarkan lagu-lagu lain untuk mendapatkan inspirasi dan memahami bagaimana elemen-elemen tersebut dapat diimplementasikan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu sekedar tips tambahan bagi Bapak Ibu agar nanti mudah dalam membuat lagu, mulai dari lirik, melodi, harmoni. Nah, dengan menguasai teknik dasar tadi, Bapak Ibu nanti dapat mulai menciptakan lagu yang menarik dan bermakna. Proses ini membutuhkan kreativitas dan praktek. Jadi teruslah bereksperimen dan mengembangkan keterampilan Bapak Ibu sehingga nanti menciptakan lagu yang keren. Nah, nanti Bapak Ibu di video selanjutnya kita akan belajar ya, bagaimana sih mengintegrasikan lagu ke dalam kurikulum. Strateginya seperti apa? Tunggu di video selanjutnya, jangan kemana-mana. Masih di channel Aris Eka Perceta Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.